ataupun ada peribahasa dalam hukum fiat justitia ruat coram. Ya, kita akan menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Saya terlambat ya. Terima kasih Pak Dadang, tim acara, lalu pihak PT Pos ya. Mudah-mudahan kita cari solusi Pak. Bukan benar, bukan salah, tapi cari solusi penyelesaian hari ini. Saya Asabri, kalau Bapak bicara Asabri, saya bisa telepon Dirut Asabri. Komun Asabri saya bisa telepon. Kemarin wakil komunnya Pak Ferry Francis juga nelfon saya. Saya bilang, Bang, ini soal rasa keadilan, gitu loh. Nah, supaya ini selesai segera. Kan Pak Faisal bilang ini Asabri tadi saya urus. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Yang penting bagaimana Pak Dadang ini bisa selesai dan bersatu-satu. Ya, nah, mungkin kita mulai. Siapa yang memulai dulu? Pos dulu atau Bapak? Oke. Saya aja dulu Pak ya. Buat dulunya aja. Di Pak Dadang, alhamdulillah saat ini Pak Dadang sebagai pegawai posisi sudah sama yang kita sampaikan ke kalian. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Pak Polisi, Pak Andre, juga kepada PT Pos. Salam keadilan. Bapak Ibu warga Indonesia pencinta keadilan, saya kembali menginformasikan perkembangan terbaru pada hari ini. Bareskrim Mabes Polri kembali melakukan pemeriksaan saksi terhadap laporan kami di Bareskrim Mabes Polri terhadap laporan kepada Bapak Rudiana dan juga kepada dan Dede ya di Bareskrim Mabes Polri. Kami memberikan apresiasi kepada Bareskrim Mabes Polri yang pada hari ini kembali memberikan perhatian, memeriksa kembali saksi ya untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Aib dan Dede ya. Sungguh ini menjadi perhatian kami ya. Untuk ke depan terus mengawal kasus ini ya. Laporan polisi kami di Bareskrim Mabes Polri dan di Polda Jabar yang minggu lalu juga sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang ada, kami akan kawal terus ya, karena ini salah satu jalan ya untuk kami pakai untuk menjadi novum atau kehilafan pertentangan keputusan ataupun kehilafan hakim yang disampaikan oleh sesuai dengan KUHP pasal 263 ayat 2 ya untuk 7 terpidana. Sebagaimana kita tahu PK pertama ditolak dan kami akan menghadirkan pertentangan keputusan lewat pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terhadap saksi-saksi terhadap laporan yang kami akan sampaikan. Bapak Ibu sekalian juga saya informasikan bahwa tim hukum Pradi berhasil juga mengawal kasus. Mungkin Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan mengingat kasus Pak Dadang, pegawai PT Pos yang dituduh melakukan penggelapan lalu di PHK secara sepihak oleh PT Pos Indonesia, tidak mendapatkan hak pensiun dan sebagainya. Tim hukum di bawah pimpinan Pak Ian Huta Barat ya, setelah Pak Dadang datang kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat itu ya, dan menceritakan kronologis, dan Kang Deddy Mulyadi memberikan tugas kepada kami tim hukum untuk melayani ya, memberikan bantuan hukum kepada Pak Dadang ya. Dapat kami sampaikan kemarin ya, bahwa tim hukum sudah berusaha dan menyelesaikan hak-hak dari Pak Dadang ini sudah dipenuhi oleh direksi PT Pos, di mana PT Pos menurunkan status dari PHK Pak Dadang ya, dari yang tadinya PHK oleh karena pelanggaran karena melakukan tindak pidana ya, diturunkan menjadi pelanggaran oleh karena pelanggaran disiplin ya, sehingga Pak Dadang berhak mendapatkan semua hak-haknya termasuk hak pensiun,
termasuk hak pesangon, termasuk hak-hak lainnya ya yang berjumlah kurang lebih 400 juta rupiah ya. Berhasil atas bantuan dari Bapak Andre Rosiadi ya, anggota DPR RI ya, dari fraksi Gerindra. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre atas bantuannya, sehingga kasus ini dapat selesai. Dan satu hal pesan kami ingin sampaikan, bahwa semua yang disampaikan kepada kami yang menyangkut rakyat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan persoalan hukum ya, dan menurut penilaian kami perlu dan layak diberikan pendampingan dan bantuan hukum, maka kami tim hukum akan siap membantu dari advokat-advokat Pradi ya, dari pos bantuan hukum Pradi, dan juga dari anggota-anggota dan juga pengurus IKADIN ya, Ikatan Advokat Indonesia. Kami siap memberikan pendampingan bantuan hukum ya kepada masyarakat, khususnya Jawa Barat. Saat ini kami berfokus untuk diberikan bantuan hukum ya, bila mana ada yang perlu kami rasa layak dan dapat kami lakukan pembelaan secara hukum ya. Ada 3-4 kasus yang sedang kami tangani saat ini yang sudah masih juga berjalan. Ada Pak Karyadi yang di Indramayu, yang saat ini di sidang terakhir kami menghadirkan ahli, menghadirkan saksi-saksi ya, kami bantu full, kami penanganannya kami bantu full. Dan kemarin di sidang terakhir Pak Karyadi dituntut hukuman 7 bulan ya. Kami berupaya supaya Pak Karyadi dapat dijatuhkan hukuman minimal percobaan ataupun seringan-ringannya ya atas apa yang sebenarnya menurut kami tidak dia lakukan ya. Kami akan melakukan hak-hak pembelaan, hak-hak dari Pak Karyadi. Begitupun kepada siswa SD ya kelas 6 ya yang di Subang, yang di aniaya oleh teman sekelasnya sampai meninggal dunia. Kami sudah melakukan langkah hukum, di mana anak-anak yang diduga melakukan penganiayaan sehingga meninggal siswa ini sudah dilakukan eksekusi dengan dilakukan pembinaan untuk 6 bulan ke depan. Kami akan melihat apa yang dilakukan setelah 6 bulan ke depan ini kepada anak-anak ini. Yang jelas anak-anak ini harus dapat diberikan pelajaran supaya ke depan ini mereka ini tidak menjadi brutal dan mereka dapat menjadi masyarakat yang berguna di Indonesia ini. Ya, kami akan kawal orang tuanya, kami juga ingatkan untuk mendidik anak-anak ini secara benar. Kami juga bersurat kepada rumah sakit, kepada sekolah, Dinkes ya, dan juga Diknas ya, untuk mempertanyakan tanggung jawab mereka, karena kejadian ini adalah ketika anak ini sedang bersekolah ya. Begitupun ada kasus-kasus lain yang sedang juga dalam bergulir yang datang kepada Kang Deddy Mulyadi yang dilimpahkan kepada kami ya. Kami tangani secara serius. Kami ingin membuktikan kami mendukung ya full program dari Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk menangani perkara-perkara bagi masyarakat Jawa Barat ya yang tidak mampu dan terlilit masalah hukum ya. Kami akan bantu full, dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Pak Gubernur ya, setelah beliau dilantik nanti, pos pengaduan masyarakat miskin Jawa Barat yang terlilit atau mendapatkan masalah hukum akan segera terlayani. Kami sudah menyusun semua ibu kota kabupaten di kabupaten kota dan di seluruh Jawa Barat untuk mendirikan pos pengaduan ya masalah hukum dari masyarakat Jawa Barat yang perlu ditangani dan dibantu oleh masyarakat. Kita dukung terus Bapak Deddy Mulyadi dalam program bantuan hukum kepada masyarakat ya, dan kami bersedia untuk terus mendampingi program ini supaya masyarakat Jawa Barat untuk ke depan ya tidak lagi diperlakukan sewenang-wenang di hadapan hukum dan tidak berdaya ketika berhadapan di mata hukum ya. Untuk kasus Vina ya, seperti di awal saya sampaikan, kami tidak berhenti, kami akan kawal terus kasus ini
Kami yakinkan kami akan pakai segala instrumen cara yang legal secara hukum untuk dapat membebaskan mereka ya dari segala tuntutan yang kami yakini tidak mereka lakukan. Itu sebabnya tetaplah kita kawal bersama dan kita tegakkan keadilan. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan salam keadilan.